Kami bersyukur pagi hari ini, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, di setiap ruangan yang ada di Zoom. Kami percaya Tuhan Engkau Maha Hadir. Amin. Biar pagi ini Tuhan, saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Berbicara Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Baik yang onsite maupun lagi online. Kita akan melanjutkan renungan kita di kitab Mazmur. Sudah cukup lama ya, sudah setahun. Kita meninggalkan kitab Mazmur. Mari kita akan melihat dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal 1, kita akan melihat ayat yang kedua. Saudara, kita sudah pernah membahas ayat yang pertama. Kita akan melihat kepada ayat yang kedua. Kalau boleh saya sedikit menambahkan dari ayat yang pertama, yaitu berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, banyak sekali ayat yang confirm dengan ayat ini bahwa yang berbahagia, kata Yakobus juga demikian. Yakobus mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman lalu melakukannya. Pernah saya mengkhotbahkan tentang ini saudara, bahwa kuasa melakukan firman itu sangat besar. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu sisi yang lain dari ayat ini, dari pengertian ini. Alkitab bilang begini, orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Kalau mungkin bahasa yang lain, orang yang kesukaannya adalah merenungkan kata-kata Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah the word of God. Nah, saya tiba-tiba teringat begini. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan sering bilang begini, saya ini dapat janji Tuhan banyak sekali. Tapi kenapa ya kok janji Tuhan itu tidak terjadi-terjadi gitu loh. Saya juga mendapatkan banyak nubuatan. Tapi kenapa nubuatan itu tidak terjadi? Nah, berbicara tentang orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, saya pagi ini mau membahas dari sisi the word of God, yaitu janji Tuhan. Jadi saya percaya begini, janji Tuhan karena word of God, kata-kata Tuhan juga termasuk di dalamnya pengertian janji kan. Ketika saudara mendapatkan word of God, kata word of God, firman Tuhan itu punya dua pengertian, logos dan rema. Dan ketika kita menerima sebuah rema, maka kata-kata Tuhan itu menjadi hidup. Dan itu menerima sebuah janji. Saudara, saya melihat banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan betapa kuasa dari sebuah janji atau kata firman yang dilepaskan Tuhan untuk saudara dan saya itu besar sekali. Contohnya, Anda ingat cerita tentang perwira yang datang kepada Yesus, lalu meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Perwira ini kan bilang begini, Tuhan enggak usah susah-susah datang ke rumah saya. Enggak usah susah-susah juga tumpang tangan. Kan dia bilang begitu. Tetapi cukup sepatah kata. Satu kata. Sepatah kata berarti satu kata. Cukup satu kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini Tuhan puji dan Tuhan bilang begini, aku enggak pernah lihat iman seperti ini. Kenapa Tuhan katakan begitu? Karena Tuhan melihat bahwa perwira ini mengerti betapa besarnya kuasa ketika Tuhan melepaskan satu kata janji buat saudara dan saya. Saya ingat sekali lagi seorang hamba Tuhan yang sangat saya kagumi, Smith Wigglesworth. Prinsip yang selalu saya perkatakan berkali-kali, saya sharingkan berkali-kali. Smith Wigglesworth selalu berkata begini, dia ditanya apa yang menjadi kunci dari pengurapannya yang luar biasa. Dia selalu menjawab begini, Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Jadi Smith Wigglesworth sendiri juga percaya kuasa janji Tuhan. Kuasa satu kata yang dilepaskan sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang tahun ini baik, maka kuasanya sangat besar kata-kata itu. Kalau Tuhan bilang tahun ini dia akan membangun kembali, maka kuasanya sangat besar. Amin. Tidak peduli orang bilang tahun ini susah, resesi, inflasi. Kalau Tuhan bilang kamu akan baik-baik saja, maka itu lebih powerful mengatasi segala keadaan. Itu yang dikatakan
cerita mengenai perwira yang meminta kesembuhan buat hambanya. Sebetulnya saya menemukan ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan tentang kuasa dari apa yang Tuhan janjikan. Pertanyaannya adalah begini, Bapak Ibu, ada banyak yang merasa gini loh, janji Tuhan, kenapa kok enggak terjadi, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya yang disalahkan Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Banyak. Beberapa hari yang lalu juga seseorang ketemu sama saya. Dia ngomong saya dapat nubuatan banyak. Semua bagus-bagus. Tapi enggak ada yang terjadi. Saya menerima janji Tuhan. Tapi belum terjadi. Sampai hari ini enggak terjadi. Jadi akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Yang kedua kecewa sama pendeta. Iya kan? Pertanyaannya siapa yang salah gitu kan? Ketika seseorang memberikan nubuatan, seorang hamba Tuhan memberikan nubuatan, seseorang menerima nubuatan atau menerima janji Tuhan dalam bentuk mimpi, dalam bentuk rema yang didapat dari merenungkan firman, apapun, saya dan saudara seringkali kita lupa bahwa kita pikir itu langsung Tuhan yang jadikan, ya saya percaya Tuhan memang jadikan, tapi maksudnya itu langsung tidak lama akan terjadi buat kita. Kemarin saya ditemuin seseorang yang istilahnya tanya soal pasangan. Dia tuh bilang begini, saya percaya Tuhan sudah bernubuat, Tuhan sudah berjanji, saya akan dapat pasangan. Dia bilang begitu. Nah, kan kalau Tuhan sudah janji kita dapat pasangan, kan nggak perlu toh Bu Ruth, sampai harus didorong-dorong, dikenal-kenalin, nggak usah. Dia bilang begitu. Nah saya ngomong, lah kalau lu nggak dikenal-kenalin, terus lu kenalnya dari mana? Apa lu pikir langsung seperti Mr. Bean yang jatuh dari langit, langsung ditaruh di depan pintu, ketok rumah, terus kemudian berkata, Tuhan bicara, tulang rusuk saya ada di sini. Setahu saya tidak pernah mendengar cerita seperti itu. Tidak pernah, 1 dari 1 juta belum tentu terjadi seperti itu. Jadi ada bagian yang sering kita lupakan bahwa janji Tuhan itu ada hal yang harus kita lakukan juga. Saya mau tunjukkan satu cerita ya di dalam Alkitab. Yuk kita lihat Injil Markus. Kita lihat Injil Markus, saudara. Satu perumpamaan, Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 3. Markus pasal 4 ayat 3. Kita akan melihat saudara ya. Sampai dengan ayat 8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara pernah ingat pasti cerita perumpamaan ini, saudara. Alkitab menuliskan ada perumpamaan tentang penabur, menaburkan benih, lalu bercerita tentang beberapa jenis tanah. Nah sekarang kita akan lompat, lihat ke ayat yang ke-14, tafsirannya. Jadi ketika Tuhan memberikan perumpamaan, di Markus pasal 4 juga dijabarkan tentang artinya. Penabur itu menaburkan firman. Saya percaya Tuhan juga menaburkan firman. Tuhan melepaskan juga janjinya. Amin saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, kau akan memiliki keturunan, Tuhan melepaskan janjinya. Anda lihat baik-baik. Pagi ini kita bicara tentang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam konteks janji Tuhan. Penabur itu kalau boleh saya terjemahkan dengan bebas juga menaburkan janji Tuhan, melepaskan janji Tuhan. Siapa yang percaya janji Tuhan dia dan amin? Yesaya 55 mengatakan janji Tuhan
akan melaksanakan apa yang Tuhan suruh sampai selesai. Jadi janji Tuhan ya dan amin. Tidak akan gagal. Tapi kita selalu ngelihat dari sisi itu. Kita lupa sisi yang lain. Tuhan bicara tentang perumpamaan. Ada benih, ada janji, dan ada tanah. Nah lihat, betul ya? Anda lihat, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat, kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya, tempat janji itu ditaburkan, adalah orang-orang yang mendengarkan janji itu, lalu datanglah iblis dan mengambil janji yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah berbatu ialah orang yang mendengarkan tentang janji Tuhan, segera menerimanya dengan gembira. Nah ini kita tipe ini kayaknya ya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan, karena janji itu mereka segera murtad. Banyak yang habis terima janji Tuhan, terus kok enggak terjadi kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Banyak banget. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendapatkan janji itu, mendengar janji itu. Lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit janji Tuhan itu. Sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut janji itu. Lalu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Anda lihat ada unsur janji Tuhan. Tapi Anda dan saya sering lupa ada unsur tanah. Waktu janji Tuhan dilepaskan kepada seseorang, ternyata tergantung juga bertumbuh atau jadinya tergantung tanahnya. Nggak ada masalah sama janjinya. Betul? Nggak ada masalah sama benihnya. Nggak ada masalah sama penaburnya. Ternyata di sini yang menjadi masalah tanahnya. Orang yang menerima janji Tuhan. Siapa yang menerima janji Tuhan? Semua kan? Jadi ternyata penaburnya nggak salah. Tuhan nggak salah. Kemudian bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan juga mungkin benar. Benihnya juga nggak salah. Janji Tuhan benar. Nubuatannya benar. Tapi ada faktor lain yang saudara dan saya enggak pernah ingat. Tanahnya. Jadi kita juga perlu mengadakan tes tanah. Tanahnya harus dites nih. Ternyata janji Tuhan bisa tidak terjadi karena tanahnya. Betul enggak? Alkitab bilang begini. Yang pertama dilemparkan di jalan yang berbatu-batu. Nah ini namanya tanah yang keras. Ini umpamanya janji Tuhan dilepaskan ke orang, tapi orang itu keras. Jadi dia bilang begini, apa-apaan? Mosok sih? Yang benar. Saya ditemuin orang dari aliran kekristenan yang lain. Dia bilang begini, saya dengar kalau Burut Khotbah ini kok ngomong ya, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Maaf ya, saya ini tidak percaya ada begituan. Tuhan berbicara. Itu pasti Anda yang halusinasi mengada-ada. Saya dengan sederhana jawab dia dan saya tidak bantah. Tidak apa-apa kok. Tenang aja karena saya dulu juga gitu kok. Saya berdoa supaya engkau ngalamin sendiri. Karena diterangkan pun juga nggak bisa. Ada orang-orang yang tidak percaya, yang keras. Nah kayak gini janji Tuhan percuma. Nggak ada efeknya sama sekali. Nah jenis tanah yang kedua dan ketiga punya kemiripan. Alkitab menuliskan waktu tanah itu dijatuhi benih, janji Tuhan ditabur ke orang itu. Alkitab menuliskan orang itu gembira. Ayo, siapa yang terima janji Tuhan? Kamu akan mendapatkan jodoh. Yes, yes, yes. Akan segera mendapatkan jodoh. Amin, amin. Dengan gembira. Lalu, kok semua mengarah ke Agni? Dengan gembira sekali. Nah, ini karena masuk YouTube. Nama Agni akhirnya lama-lama jadi terkenal. Siapa tahu Agni ketika mendengar YouTube dari khotbah dan renungan hari ini. Ada somewhere, someone.
Tidak ada yang mustahil loh buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil loh buat Tuhan. Loh, saudara pernah dengar nggak cara Tuhan menemukan jodoh? Wah, amazing. Ada seorang pembantu rumah tangga di Makassar. Pembantu ini bertobat, terima Tuhan. Bukan berarti Ani maksudnya saya nggak bernubuat apa-apa, saya sudah kasakusuk nih. Bukan, jangan membuli Agni. Tapi saya mau Anda tangkap dengan iman gini loh. Pembantu rumah tangga ini terima Tuhan, bertobat, terima Tuhan. Aduh, salah satu yang dia doakan ke Tuhan. Biasanya orang kalau baru bertobat tuh polos ya. Dan imannya tuh benar-benar luar biasa. Dia bilang begini, Tuhan, saya ini kan anakmu. Satu yang saya minta, saya ini kepengen menikah dengan orang yang tentunya cinta Tuhan, anak Tuhan. Tapi saya itu ingin menikah dengan orang yang mempunyai derajat dan status yang akan mengangkat kondisi saya dan keluarga saya. Terus dia bilang begini, saya tuh punya mimpi Tuhan. Pengen punya suami, seorang dokter. Boleh dong orang bermimpi? Amin. Waktu dia mulai bertobat cinta Tuhan, dia ikut dengan keluarga ini. Keluarga ini sangat mengasihi pembantu ini. Ada acara, diajak foto bersama. Pesta ulang tahun, pesta pernikahan, diajak foto bersama. Seperti sudah dianggap keluarga. Satu kali, si tuan rumah pergi berkunjung ke Amerika. Berkunjung ke salah satu teman dari mereka. Lalu namanya berkunjung dengan teman lama pastikan cerita. Adik lu gimana? Kakak lu kayak apa? Oh nih gue ada fotonya nih. Dikasih lihat fotonya. Nah waktu foto itu dikasih lihat, adalah foto si pembantu kan di dalamnya. Kan gitu. Lo Anda tidak akan pernah tahu. Foto itu sampai ke Amerika. Apalagi sekarang dunia medsos. Anda tidak akan pernah tahu ketika saya berkhotbah begini. Nama Agni selalu disebut. Someone somewhere there. Tiba-tiba dibayangkan. Mimpi, penglihatan. Agni. We never know. Gitu. Loh, ini antara ketawa percaya atau ketawanya enggak percaya ini masuk golongan pertama. Tanah yang keras. Saudara, terus singkat cerita, teman yang dikunjungi oleh keluarga dari Makassar ini kaget. Dia seorang dokter di Amerika. Udah dokter di Amerika. Dia lihat foto pembantu ini. Jadi yang dilihat foto pembantunya. Dia tanya, ini siapa? Kan pasti tanya toh. Kok wajahnya dia enggak kenal. Oh ini pembantu yang udah kita anggap seperti keluarga. Kaget. Dia bilang, kenalin. Singkat ceritanya, kenapa dia minta dikenalin? Karena beberapa kali dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia melihat wajah seorang wanita yang Tuhan berkata, inilah tulang rusuk. Dan wanita yang wajahnya muncul di mimpinya adalah persis seperti di dalam foto tersebut. Pembantu ini dapat suami seorang dokter dari Amerika lagi, orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Ini saya berdoa kita punya tanah bukan seperti golongan kedua. Happy, yes, amin, amin, amin. 2 minggu lupa. Alkitab menuliskan iblis segera ambil. Terus yang ketiga, itu juga hilang. Janji Tuhannya tidak bertumbuh. Karena kekuatan akan dunia ini menghimpit. Saudara, kalau kita lihat tanah yang kedua maupun tanah yang ketiga mirip, punya kesamaan. Penyebab dari janji atau benih itu tidak tumbuh karena tidak berakar. Sederhana. Kalau saya membaca penyebab dari tanah itu
tidak menghasilkan pertumbuhan bagi biji itu karena tidak berakar. Tumbuh sedikit tapi tidak berakar lalu habis. Sedangkan yang subur saya menangkap bahwa ketika sebuah benih itu tumbuh lalu berakar kuat, maka mau angin badai, mau ditekan, dia tidak akan bisa goyah. Dia tidak akan bisa dihancurkan. Jadi kunci sederhananya, salah satu penyebab kenapa janji atau nubuatan yang Tuhan kasih buat kita tidak terjadi karena tidak berakar. Apa maksudnya tidak berakar? Salah satu pengertian berakar, yuk kita buka Kolose. Kolose pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, saudara. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Satu ayat ini sendiri sudah ada beberapa poin pembahasan, tapi saya hanya fokus pada kalimat yang kedua. Salah satu makna berakar adalah berakar dalam keteguhan iman. Jadi penyebab dari benih itu tidak tumbuh karena mungkin ada yang tumbuh sedikit tapi nggak lama hancur, nggak jadi. Karena tidak berakar artinya tidak tertanam dengan kuat di dalam iman. Saudara, salah satu penyebab janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita karena kita seringkali meragukan Tuhan. Bener nggak sih aku dapat jodoh? Kok tambah hari tambah ndak ada? Kok tambah hari ndak terlihat yang PDKT sama sekali? Kita mulai ragu. Ingat, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi keraguan sekecil biji sesawi akan membuat gunung nggak jadi bergerak. Saya ingat sebuah ilustrasi yang pernah saya baca dari sebuah buku. Mujizat atau janji Tuhan bisa menjadi mujizat itu diumpamakan seperti sebuah objek yang ditarik oleh 2 ekor kuda. 1 ekor kuda menarik ke arah kiri. Jadi objek ini diikatkan ke kuda. 1 objek diikat 2 kuda, 1 kuda berjalan ke kiri, 1 kuda berjalan ke kanan. Mana kuda yang lebih kuat, kesitulah objek itu akan bergerak. Kuda keraguan atau kuda percaya. Ketika kuda keraguan yang lebih kuat menarik, maka objek itu akan berjalan ke arah keraguan. Ketika kuda iman menarik, maka objek itu akan bergerak ke arah iman. Tidak tahu mana yang menarik lebih kuat, tetapi Anda jangan lupa bahwa janji Tuhan bukan melulu seperti Mr. Bean langsung drop jatuh. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu tanah yang subur. Yaitu apa? Terus percaya, terus beriman, terus mengharapkan pada janji Tuhan, terus fokus kepada Tuhan. Janji apapun mengawali tahun ini yang saudara tunggu dari Tuhan, saya berharap dan berdoa bahwa jangan melihat apa yang meragukan. Abraham selalu lihat bintang dan pasir. Itu mengawali dia supaya kuat sepanjang tahun penantian sampai mendapatkan janji keturunan. Saya berharap mengawali tahun ini, setiap janji yang Tuhan sudah berikan dan sedang kita tunggu, kita bila perlu catat,
kita perlu tulis gede-gede. Kita tempel di tembok, di pintu lemari, di depan di layarnya handphone atau dimanapun. Setiap kali kita baca, kita buka lagi, pokok di tempat yang sering kita lihat. Supaya saudara dan saya kuat. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat Sarah yang makin mengkeret karena tua. Jangan lihat Sarah yang makin lemah. Tapi lihatlah kepada janji Tuhan. Bintang dan pasir, maka kita kuat. Yuk kita sembahyang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Saya berharap bahwa mengawali tahun ini kita akan menjadi tanah yang subur ya Bapak Ibu. Ada banyak sekali janji yang Tuhan kasih di awal tahun untuk membawa kita sepanjang tahun ini. Saya percaya janji Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi kitalah yang menggagalkannya. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tapi kita bisa meresponi dengan salah. Sehingga benih itu tidak bertumbuh. Benih itu tidak bertumbuh. Nah, kita harus ingat ketika benih ditaburkan, ketika janji Tuhan diberikan. Saudara, benih itu perlu jatuh di tanah yang subur, yaitu iman kita. Biarlah kita mengawali tahun ini, bangkitkan iman saudara dan saya supaya tetap kuat. Yuk kita menghampiri Tuhan sebentar. Kita akan siapkan hati juga untuk perjamuan kudus. Di dalam segala Amin, amin. Katakan dengan iman. janjinya tak berubah. Dengar baik-baik pujian ini sudah. Sudah difirmankan. Kalau Tuhan sudah berfirman, iya dan amin. Terjadi saat kita percaya. Dari awal sama-sama katakan. Di dalam segala hal. Biar hari ini kita mengawali lebih lagi tahun ini dengan sebuah keputusan. Lihat bintang dan pasir. Jangan lihat kelemahan, jangan lihat realita yang berlawanan. Lihat bintang dan pasir. Jadilah tanah yang subur menyambut benih firman dan janji Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya selalu membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan menarikku jatuh, Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. biar pagi ini hati kami boleh sungguh-sungguh dihamparkan di hadapan Tuhan. Seperti tanah yang subur, seperti Maria yang berkata terhadap janji dan nubuatan yang Tuhan berikan melalui malaikat Gabriel. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Tuhan, apapun yang kau janjikan, apapun yang kau katakan, kami mau belajar berkata, Tuhan berbicara, saya mempercayainya. Dan selesai sudah persoalannya. Biarlah hati kami menjadi hamparan tanah yang subur, yang menyambut firman-Mu, sehingga janji yang Tuhan berikan kepada kami akan bertumbuh berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berkata dengan percaya,
Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah buat kami. Ini tubuh yang sehat, Amin. yang sudah mengalahkan segala penyakit. Amin. Dan firman-Mu berkata, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Kemenangan itu telah dilepaskan buat kami. Kami pun juga dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Dan seperti Maria kami berkata, ya Tuhan, jadilah seperti yang Kau katakan. Bahwa saat kami makan roti ini, kami koinonia, mengambil bagian dalam kebangkitan tubuh Yesus. Sehingga tubuh yang kami hidupi sekarang, kami katakan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Amin. Segala sakit, penyakit, dan kelemahan akan dijauhkan dari kami. Amin. Sebab tubuh yang kami miliki telah dibangkitkan oleh Kristus dan dibangkitkan di dalam tubuh yang sehat dan prima. Inilah tubuh-Mu yang dipecah buat kami Tuhan. Dan kami percaya saat kami makan dengan iman, kami pun sehat, kami pun diberkati. Kami makan dengan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita ambil anggur. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Tuhan firman-Mu mengatakan, inilah darah perjanjian baru. Dan inilah koinonia, persekutuan dengan darah Yesus. Saat kami minum, kami katakan kami sepakat dengan apa yang Kau katakan. Ya. Bahwa saat kami minum Tuhan, kami mengambil bagian di dalam apa yang dikerjakan oleh darah Yesus. Kami merdeka dari segala kutuk. Kami dibebaskan. Kami didamaikan dengan Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.